untuk mencapai satu kompetensi dasar. Pada hakikatnya, RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang dilakukan dalam pembelajaran, sehingga para guru tidak kewalahan dalam menentukan materi pembelajaran yang akan dibahas. Kemudian berdasarkan Pemdiknas nomor 41 tahun 2007 tanggal 23 November tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa pengembangan RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilakukan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan pelajaran di satuan pendidikan. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu materi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, prinsip-prinsip, komponen-komponen, langkah-langkah dalam menyusun RPP. Baiklah, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi yang telah tadi saya sebutkan, yaitu terdiri dari 8 pemateri. Pemateri yang pertama yaitu saya sendiri, Suaibah Munawwarah. Pemateri yang kedua Andini Salsa Fahira. Pemateri ketiga Lilis Parlianti. Pemateri keempat Heni Endar Safifi. Pemateri kelima Fitriani. Pemateri keenam Juanisa. Pemateri ketujuh Anissa. Dan pemateri kedelapan Eva. Baiklah, di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan, yaitu tentang pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. Pada hakikatnya, RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau lebih. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang diinginkan dibangun di lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajaran untuk terlibat secara penuh. Kemudian penjelasan pengertian RPP dari saya yang terakhir. RPP adalah rencana pembelajaran rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mencakup data sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat, dan sumber belajar. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah kegiatan pembelajaran serta penilaian. RPP yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang meliputi satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Kemudian saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Andini Salsa Fahira. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, saya Andini Salsa Fahira akan melanjutkan presentasi dari Suaibah Munawwarah
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada suatu silabus atau rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Setiap guru berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruangan yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Secara umum, kalau dilihat dari konteks pelaksanaan pembelajaran yang telah dijelaskan di awal, karakteristik pembelajaran terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, akan tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh. Di samping disusun dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang terjadi yang dapat mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang dicapai. Ini berarti fokus utama dalam perencanaan pembelajaran adalah ketercapaian tujuan. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Lili. Terima kasih. Penilaian merupakan bagian proses pendidikan yang harus dapat memacu dan memotivasi peserta didik untuk lebih berprestasi meraih tingkat yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran mata pelajaran SKI. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai oleh pendidik dalam proses pembelajaran adalah melalui evaluasi. Evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap sistem pendidikan. Karena evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan. Proses pembelajaran yang dilakukan dapat mengembangkan potensi peserta didik. Dengan evaluasi, maka maju mundurnya kualitas pendidikan dapat diketahui, dan dengan evaluasi pula kita dapat mengetahui titik kelemahan serta mudah mencari jalan keluar untuk berubah menjadi yang lebih baik ke depan. Berikut ini prinsip-prinsip pembelajaran SKI, yaitu yang pertama, edukatif. Edukatif ini penilaian dilakukan tidak semata untuk mengetahui gambaran umum mengenai kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang diharapkan, tetapi juga memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, motivasi. Baiklah, saya Heni Putriandra Safifi akan melanjutkan pemateri dari Lilis Parlianti. Keadilan adalah penilaian yang dilakukan harus memiliki prinsip keadilan yang tinggi. Artinya, siswa diperlakukan sama sehingga tidak merugikan salah satu atau sekelompok siswa yang dinilai. Selain itu, penilaian tidak boleh membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan agama. Selanjutnya, komprehensif dan berkesinambungan. Penilaian pembelajaran harus mencakup semua aspek kompetensi
sebagai dirumuskan dalam standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Dan oleh karena kebutuhan sebagai jenis teknik yang sesuai penilaian juga harus dilakukan secara kontinu atau secara terus-menerus. Selanjutnya, terpadu dan terbuka. Prinsip tersebut harus diperhatikan oleh guru dan siswa sebelum melakukan evaluasi dan harus dipenuhi saat melakukannya. Evaluasi pembelajaran SKI. Upaya penilaian pembelajaran ini masyarakat adanya alat dan teknik untuk dapat melakukan alat yang dimaksud dapat berubah tes atau non-tes. Alat dan teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai proses dan hasil belajar siswa harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu validitas. Alat pengukur harus mengukur apa yang seharusnya diukur, seperti kompetensi siswa dengan kriteria yang dirumuskan dalam standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD, proses pembelajaran dengan rencana pembelajaran. Selanjutnya yaitu reliabilitas, yaitu alat penilaian bisa menghasilkan data yang ejeng atau konsisten, dan karena itu dapat diandalkan. Ini konsistensi, misalnya guru menilai dengan unjuk kerja. Penilaian akan reliable jika hasil yang diperoleh itu cenderung sama bila untuk kerja itu dilakukan lagi dengan kondisi yang relatif sama. Selanjutnya yaitu objektif. Objektif adalah penilaian didasarkan pada produser dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektif guru dan siswa. Selanjutnya sistematis, yaitu penilaian melakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Yang terakhir yaitu akuntabel. Alat penilaian dalam dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, produser maupun hasilnya. Baiklah, itu saja pembahasan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip penilaian. Penilaian proses dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Penilaian proses merupakan penilaian yang menitik beratkan sasaran penilaian pada tingkat aktivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan. Penilaian proses belajar mengajar menyangkutkan penilaian terhadap guru, kegiatan siswa, pola interaksi guru siswa, dan keterlaksanaan proses belajar mengajar. Baik, di sini terdapat prinsip-prinsip penilaian terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga menyeluruh, yang keempat bersinambungan, yang kelima objektif, dan yang keenam mendidik. Baik, sedangkan prinsip-prinsip yang membedakan antara kebudayaan secara umum dan kebudayaan Islam terletak pada sumber yang menjadi pijakannya. Kebudayaan secara umum merupakan hasil dari produk manusia semata, sementara kebudayaan Islam hasil produk manusia yang prinsip dasarnya ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di sini terdapat perumusan prinsip-prinsip kebudayaan Islam, antara lain yang pertama, sumber segala sesuatu adalah Allah karena darinya berasal semua ciptaan. Yang kedua, diembankan amanah khalifah manusia. Yang ketiga, manusia diberi potensi yang lebih dan makhluk lainnya. Yang keempat, ditundukkan ciptaan Allah yang lainnya kepada manusia, baik dari tanah, air, angin, tumbuhan, dan hewan. Dan yang terakhir, ditanyakan bahwa semua khalifah dan amanah tersebut akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Julisa akan melanjutkan materi yang C, komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, identitas. Identitas yang terdiri atas sekolah madrasah ibtidaiyah, mata pelajaran, materi pokok atau tema, subtema bagi guru kelas,
kelas atau semester harus ditulis secara jelas sesuai dengan satuan pendidikannya. Dan yang kedua, kompetensi inti. Kompetensi inti biasa diambilkan dari Permendikbud nomor 57 bagi mata pelajaran umum serta keputusan Menteri Agama nomor 165 bagi mata pelajaran agama dan bahasa Arab bunyi KI 1 sampai KI 4 juga biasa diambilkan dari buku guru yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, kompetensi dasar yang harus dimulai dari KD KI 1 sampai KD KI 4 bagi guru kelas yang menggunakan pendekatan tematik biasa diambilkan dari pemetaan kompetensi dasar atau KD yang sudah tersedia pada buku guru sesuai dengan tema, subtema, serta pembelajarannya, baik pembelajaran ke-1 sampai pembelajaran ke-6 bagi mata pelajaran agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa akan melanjutkan materi dari Juanisa, yaitu komponen-komponen RPP. Yang kelima itu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran tidak boleh ditulis, hanya submaterinya saja, melainkan minimal harus bisa menjawab indikator yang ada. Materi bisa diambil dari buku siswa, kejadian kekinian, internet, serta dari lain yang sifatnya aktual. Misalnya, jika pada indikator tertulis menjelaskan pengertian sholat, maka pada materi pembelajaran, pengertian sholat harus dijabarkan dan seterusnya. Tidak boleh hanya ditulis secara singkat pengertian sholat begitu saja. Lanjut yang keenam, yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdapat 3 tahap, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pendahuluan secara minimal yang harus ada menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan melalui cerita, bernyanyi sesuai dengan konten materi, atau senam ringan agar fisik dan psikis peserta didik lebih siap tanpa dihantui rasa ketakutan atau membosankan. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti. Sesuai dengan elemen perubahan pada standar proses, kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik melalui 5 langkah, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Jadi itu kegiatan inti. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup yang berisi tentang refleksi hasil pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, penanaman sikap spiritual dan sosial, pemberian tugas maupun penjelasan secara singkat materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Yang ketujuh, ada penilaian pembelajaran, remedial, dan pengayaan. Rubrik penilaian harus dibuatkan mulai dari instrumen observasi untuk mengetahui perkembangan sikap spiritual dan sosial, instrumen tes tulis atau tes lisan disertai dengan kunci jawaban dan pedoman penskorannya, serta rubrik untuk mengetahui tuntutan bunyi KD dan KI-nya. Pembelajaran remedial harus segera diberikan pada saat mengetahui ada peserta didik yang belum lancar. Dan pengayaan bisa diberikan ke peserta didik yang tuntas lebih awal melalui pengembangan penguasaan materi, baik melalui berbentuk tugas kesimpulan maupun tugas mandiri. Yang ke-8 itu ada
menentukan media, alat, bahan, serta sumber belajar. Cara menemukannya itu harus disesuaikan dengan langkah penjabaran proses pembelajaran. Jadi ada pendapat ahli yaitu menurut Saiful Bahri bahwa menyatakan guru dalam proses pembelajaran tanpa menggunakan atau memanfaatkan media, maka bahan pelajaran sukar dicerna dan dipahami peserta didik. Jadi sulit untuk dipahami. Terutama bahan pelajaran yang rumit atau kompleks. Jadi jika ada media, maka pembelajaran akan mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi media itu nggak harus mahal, apapun yang ada di sekitar guru bisa dimanfaatkan sebagai media. Selama media tersebut sesuai dengan substansi materinya, sedangkan sumber belajar merupakan rujukan keluasan suatu materi. Jadi sumber belajar itu harus jelas dari mana sebagai rujukan suatu materi. Sekian materi komponen-komponen dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vanitia dengan NIM 118138186 akan melanjutkan materi dari teman-teman saya. Yang mana di sini saya akan menarik kesimpulan dari presentasi kami hari ini, yaitu yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. Dan yang kedua, tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar dan belajar mengajar. Memberikan kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna. Maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sesuai kerangka kerja. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip rencana pembelajaran menurut Permdinas nomor 24 tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari memperhatikan perbedaan individu peserta didik, bersifat fleksibel, mendorong partisipasi aktif peserta didik, mengembangkan budaya membaca dan menulis, disusun untuk setiap kompetensi dasar, memberikan umpan balik, dan tidak lanjut RPP, berkaitan dengan keterpaduan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan selanjutnya, adapun komponen-komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian, kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyusun RPP sebagai berikut. Yang pertama, mengisi kolom identitas, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang ditetapkan, menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan terhadap pada silabus yang telah ditetapkan. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan SK dan KD dan indikator yang telah ditentukan. Lebih rinci dari KD dan indikator, pada saat-saat tertentu indikator sama dengan tujuan pembelajaran karena indikator sudah sangat rinci sehingga tidak dapat dijabarkan lagi. Menentukan karakter siswa yang akan dikembangkan, mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus materi, atau mencari uraian dari materi pokok. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan, merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, akhir, dan menentukan alat atau bahan sumber belajar yang akan digunakan. Terakhir, menyusun kriteria penilaian lembar pengamatan, contoh soal, dan lain-lain.